Suhu salah satu pakar yang bisa memberikan edukasi, bisa memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara membuat biosaka. Apa itu biosaka? Biosaka itu adalah elisitor. Tapi kalau orang desa jika mungkin akan mengambil kesimpulan pupuk. Sebenarnya itu bukan pupuk. Elisitor adalah cairan atau zat yang bisa memperbaiki struktur atau sel-sel pada tanaman dan struktur unsur hara tanah ya, bisa memberi tanah supaya unsur hara itu dapat diserap oleh tanaman lebih baik, sehingga tanaman itu akan tumbuh akan lebih baik dan lebih segar. Ini salah satu solusi panjenengan. Bahannya dari mana? Bahan ada di tempat ini, orang usah susah-susah. Bahannya ada di tempat ini. Apa itu? Udah lama, dari 2006 sampai sekarang itu Pak Ansar tadi sampaikan dari Blitar, ternyata beliau seorang petani milenial kreatif menemukan ya, meracik meramu yang namanya biosaka ya. Biosaka itu sendiri singkatan Pak, bio berarti tanaman, hayati atau tumbuhan, sakanya itu selamatan alam, kembali ke alam. Tadi sampaikan oleh Pak Kadis, mudah buatnya karena apa? Bahan-bahan itu ada di sekitar kita ya, di lingkungan kita, di sawah, di tepi pekarangan, pokoknya di mana saja itu bahan-bahan bisa digunakan. Bahkan di tempat yang ekstrim itu menjadi yang sangat recommended. Karena apa? Tumbuhan atau rumput atau daun-daun yang tumbuh di tempat ekstrim itu pasti ada sesuatunya. Kenapa? Kenapa di tempat yang sulit kok bisa tumbuh dengan baik? Berarti itu ada sesuatu. Nah itu ya. Kunci pembuatan keberhasilan biosaka ini 3: pemilihan bahan, pembuatan, dan aplikasi. Kuncinya itu ya. Oke, langsung saja pemilihan bahan. Tadi sampaikan oleh Pak Kadis, minimal 5 jenis daun atau rumput yang berbeda. Ada rumput ipait, itohlot, ya, meniran, kemudian jenangan dan sebagainya, masih banyak yang tidak kita kenal pun bisa digunakan. Karena kata kunci semua rumput dan daun, tapi yang terbaik yang paripurna. Baik dia tidak kena hama, tidak kena penyakit, tidak pecah, tidak goyang, bentuknya simetris, presisinya bagus, itu yang digunakan, yang direkomendasikan sebagai bahan biosaka. Ya, caranya itu tadi. Awal pembuatan kita harus didasari dulu dengan tentunya niat ikhlas. Apa? Niat ikhlas itu kunci juga. Tadi sampai Pak Kadis betul, ya. Kemudian di hati kita harus bersih saat membuat, ya. Jangan mikir yang macam-macam, tapi mikir yang baik-baik saja. Nah itu misteri biosaka itu, ya. Jadi dalam berbiosaka itu kita menjadi manusia yang baik-baik. Gitu ya, hebatnya di situ. Fungsinya macam-macam, banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia. Nggak percaya Pak Bu? Nggak percaya? Di sini ada Pak Triono ya, iya. Pak Triono mana? Oh ya, itu yang sudah praktek ya, praktek membuat biosaka. Meskipun belum dilatih secara langsung, hanya lewat HP ya Pak ya, iya. Tapi alhamdulillah testimoninya hasilnya bagus ya Pak ya. Oke begitu. Dan saya sendiri, saya hampir seminggu sekali saya membuat untuk dibagi-bagikan kepada para petani yang membutuhkan dan belum bisa membuat. Itu. Oke langsung saja. Jadi minimal 5 jenis bahan rumput dan daun. Ya silakan dipadukan. Jumlahnya 1 genggam. Nih. 1 genggam ringan, 1 genggam berat. Oke. Kalau 1 genggam ringan cukup 2 liter, 3 liter saja airnya. Kemudian kalau genggamannya berat sampai 5 liter. Ya. Jadi caranya mudah. Kelima bahan itu kita remas dengan air sumur, air galon, ya, air sungai, ya. Di sawah pun bisa dibuat langsung Pak. Jadi kalau ke sawah bisa membawa alat langsung bisa buat biosaka itu dan langsung diaplikasikan. Jadi kelebihan biosaka itu banyak sekali, kurang lebih ada 13. Yang paling utama bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia. Mulai dari 30%, 50%, 70%, 80%, 90%, bahkan kalau sudah terbiasa 0%.
Kira-kira bagaimana Pak? Senang apa enggak? Ya itu. Jadi berdosa itu bertani mudah, efisien, simple, tapi hasilnya bagus. Begitu. Oke? Itu di depan sudah disiapkan bahan-bahan. Oh ya, ada 15 kostum ya. Ya nanti silakan yang mewakili, mungkin Pak Priono nanti ya bisa ikutan ya. Oke ya, tadi betul. Jadi nanti keberhasilannya itu bisa dilihat dari TDS. Tapi itu menurut Pak Ansi. Jadi TDS itu bukan satu-satunya alat untuk menentukan bahwa biosaka itu jadi atau tidak. Itu pertama. Jadi yang mendasari adalah hati kita, ketulusan kita, keikhlasan kita, pasrah kepada Gusti Allah. Kan mudah Pak syaratnya itu. Kalau itu sudah dilakukan ya diikuti dengan ya doa-doa minimal bismillah begitu. Nanti diikuti lanjutannya zikir dan sebagainya itu untuk menentukan keberhasilan pembuatan biosaka. Begitu ya. Jadi pikiran dan hati harus menyatu, koheren gampangannya bahasanya. Banyak kali koheren, harmoni begitu dan sebagainya. Itu ya. Jadi nanti depan silakan nanti perwakilan kita buat biosaka bareng-bareng. Semakin banyak yang membuat, semakin bagus. Kenapa? Potensi kita, sel kita akan menyatu, sehingga itu akan mempengaruhi dalam proses keberhasilan pembuatan biosaka. Begitu, ya? Tidak kayak orang sholat jamaah apa ya? Berapa? Oke. Gratis gitu. Bahannya ada di sekeliling kita. Asal mau saja, ya. Yang penting tiga tadi. Pemilihan bahan yang bagus, yang paripurna, kemudian bermanfaat dan berpengaruh terhadap tanaman begitu. Gimana nih? Udah selesai belum? Belum ya? Oke, kita lihat perkembangannya. Iya, Ibu, senyum Bu. Ya jangan senyum. Harus senyum ini, ya. Karena senyum itu meningkat. Iya, senyum itu indah, gitu. Ya, baik-baik saja. Saling gotong royong, sampaikan kita harus belanja kebetulan. Begitu, sehingga nanti masalah pupuk panjenengan tidak bingung lagi. Yang lain beri pupuk, aduh aku duit sekantong kok, barat butuh 5 kantong, gak usah khawatir. Biosaka sebagai solusi. Siap, silahkan. Sama, SOP-nya sama. Gini tadi, genggam ringan boleh 2-3 liter airnya, genggaman ringan. Kalau genggamannya banyak, silakan 10 liter Pak sekali buat. Tapi kan tergantung tangannya panjenengan yang sewu. 50 liter nggak mungkin kan, tangannya kan kecil. Tidak boleh di blender, tidak boleh pakai mesin, ya harus pakai tangan. Iya, karena apa? Dengan balu, iya itu makanya syarat utama buat wisata itu harus hatinya gembira. Ya, kanan kiri silakan senyum. Berpengaruh terhadap biosaka yang panjenengan buat. Seperti itu. Ada lagi, itu kan ini kan biosaka yang biasa, yang tidak bahan-bahan pisang, air kelapa, kemudian ada mengkudu, ya, ada juga buah pajak, itu semuanya. Tapi hati kita, ya hati kita nanti kalau diaplikasikan berpengaruh bagus berarti ya. 390. Waktu kalau panjenengan sering itu tidak nempel ke atas. 10 menit aja tiap hari jam 10 sampai jam 3 waktunya antara itu. Silakan nanti saya panjenengan sebagainya. Perkebunan sawit sawah 339. Pak. Monggo Ibu Bupati Aceh, silakan tadi berapa? Remasannya itu dengan hati. Iya, betul. Halo, selamat siang semuanya. Merdeka di situ ya. Merdeka. Lagi gawe apa gue? Ya, remas dengan hati. Dengan tangan Bu. Dengan tangan. Tapi dengan hati yang Hati yang ikhlas. Kalau ibu masak, ibu masak apa? Oh, apa yang memang ini bagus. Oke. Namanya? TPS-nya Bu. Bukan untuk diminum. Bukan untuk diminum. Ya. Saya tahu. Ya wes ya.
Ya. Terima kasih Bu. Ya, jadi saya informasikan. Boleh Pak, silakan. Nanti di rumah buat lagi. Itu